Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari unsur nampak dan unsur tidak nampak. Kalau bahasa kerennya itu unsur fisik dan metafisik. Apa yang terjadi di fisik itu nanti mempengaruhi metafisik. Apa yang terjadi di metafisik itu mempengaruhi fisik. Duluan kena jantung rohani kita sakit, diserang jin, baru jantung jasmani kita harus dioperasi. Duluan mata batin kita, mata rohani kita diserang jin, baru nanti muncul ada kataraknya, ada lain sebagainya. Segala sesuatu itu dari metafisik. Orang-orang sufi dulu tuh sampai 120 tahun dia badannya sehat dia. Enggak kena penyakit-penyakit aneh. Jadi juga segala yang kita kerjakan ini antara metafisika batin, secara batin, secara zahir juga bersambung. Contoh, secara fisik badan kita tuh berjamaah, rukuk sujud bersama-sama. Secara batin yang membuat dia bernilai berjamaah ketika kita sambungkan rohani kita kepada guru mursyid yang berimam-imam kepada Rasulullah SAW. Itu yang membuat segala sesuatu itu menjadi berjamaah. Walaupun satu saat kita tidak makan berjamaah bersama guru. Begitu juga kalau kita lihat, kalau kita ambil wudu, tidak mungkin kita basuh tangan kemudian rohani kita jadi bersih. Tidak mungkin dan tidak masuk akal itu. Kapan dia batin kita menjadi bersih? Ketika ada niat di situ. Ampuni dosa tanganku ya Allah ketika kita membasuh tangan. Ampuni dosa mukaku ya Allah, dosa mataku ya Allah, dosa kepalaku ya Allah yang mahayal terlalu banyak, dosa kakiku ya Allah ketika kita membasuh kaki. Di situ unsur daripada batin kena di situ. Maka zahir dan batin. Itulah sebabnya disebut tarekat yang benar itu harus berdiri atas syariat yang benar. Kalau di dalam tarekat kita berzikir, kalau di dalam tarekat kita melaksanakan rabitah pada mursyid, secara zahirnya juga melaksanakan zahir daripada ibadah itu, yaitu ada geraknya. Maka di sini salat 5 waktu, makan kita berjamaah, zikir kita berjamaah, tengah malam kita bertawajuh. Yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk melatih rohani kita, agar rohani kita senantiasa bersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani itu sangat berbeda. Rohani tidak perlu makan kayak gini. Makin banyak makan kita, makin lemas rohani kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, berlapar-laparlah engkau, bertelanjanglah engkau, niscaya engkau menyaksikan Allah di dunia ini. Maksud bertelanjang itu adalah tidak memikirkan duniawi, tidak sering terlibat dalam kegiatan duniawi yang bikin lalai kita. Berlapar-lapar berlapar-lapar, sering berpuasa, maka bisa menyaksikan Allah di dunia ini. Kalau orang belum menyaksikan Allah di dunia ini, barangkali masih kurang laparnya, atau cara laparnya salah. Betul? Coba kita lihat, ada buku ditulis oleh seorang profesor ahli bedah, buku cara operasi. Cara operasi itu cara bedah. Nah, cara bedah itu tidak banyak dia. Cara bedah. Cuma 3 syarat untuk bedah itu. Yang pertama ada pisau yang tajam. Yang kedua ada untuk menjahitnya itu ada, yang pertama pisau tajam dan steril. Yang kedua itu ada jarum yang kuat. Yang ketiga ada tali yang kuat. Tok 3 itu syaratnya ditulis itu. Tapi apa gara-gara kita baca itu langsung mau operasi orang? Enggak. Salah-salah nanti yang baca anak SD enggak pernah dia, jangankan di fakultas kedokteran, sekolah pun enggak tamat SD dia, cuma bisa baca. Diambilnya jarum pisau dapur, diambil jarumnya jarum goni. Betul enggak? Diambilnya tali nilon, tuh jahit tuh. Operasi berjalan, orang enggak selamat. Betul enggak tuh? Itu hanya bersifat fisik. Makanya jangan sok baca hadis praktekkan. Wah, berbahaya itu.
harus ada ahlinya gitu. Maka disebut iktikaf itu kalau memenuhi rukun iktikaf. Jadi karena nggak tahu cara iktikaf, di Ramadan tak iktikaf, duduk dari situ berapa 10 hari di masjid, nggak dekati istrinya, karena baca iktikaf itu. Iktikaf itu suluk, berkhalwat kalau bahasa lain, kalut kalau bahasa Aceh. Nah, inilah kita bersuluk. Kalau saktariah memang lebih banyak sendiri-sendiri suluknya itu. Tadi samping apa gitu, di Pelekong masih ada. Tapi kalau Naksabandi memang berjamaah, karena Naksabandi dari dulu rame pengikutnya itu. Tarekat Naksabandi itu paling rame itu. Kalian kalau nak ngomong, ibaratnya ruang vakum gini, nah kayak termos nih, ruang vakum, nggak ada bocor satupun, itu energinya mengangkat rohani kita ke alam Rabbani itu demikian kuat itu. Maka jangan ngomong-ngomong. Nggak perlu, jangan ngomong, kasih kode-kode aja perlunya. Nggak, diam. 10 hari kalian diam, maka kalian bisa mendengar suara Allah SWT dengan jernih di hatimu. Itu yang mau kita cari. Betul nggak tuh? Betul. Jadi demikian kami akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin.